Selamat datang di video pembelajaran IPA yang seru dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan membantu menghasilkan oksigen, makanan, dan membuat lingkungan menjadi sejuk bagi kita semua. Sebelum mempelajari pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan, kita perlu mengenal fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan yang terjadi pada tumbuhan, seperti penyerapan air oleh akar, pengangkutan zat oleh batang, dan fotosintesis pada daun. What? Pertumbuhan adalah proses bertambah besar dan tinggi pada makhluk hidup, yang biasanya dimulai dari biji. Ketika biji mendapatkan cukup air, kulit biji akan pecah. Akar mulai tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan zat hara, sedangkan kalon batang tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu cahaya matahari, air, udara, tanah, dan unsur hara. Jika salah satu faktor tersebut kurang, pertumbuhan tumbuhan dapat terhambat. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang yang disebut meristem apikal. Pertumbuhan ini menyebabkan tumbuhan bertambah panjang dan tinggi. Selain pertumbuhan primer, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini terjadi karena aktivitas kambium yang menyebabkan batang dan akar bertambah besar atau menebal. Selain dipengaruhi lingkungan, pertumbuhan tumbuhan juga dipengaruhi faktor internal. Faktor internal meliputi genetik yang menentukan sifat tumbuhan dan hormon yang mengatur proses pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Selain tumbuh dan berkembang, tumbuhan juga mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya, yang pertama ada tumbuhan kaktus. Kaktus hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan air, sedangkan batangnya yang tebal berfungsi menyimpan cadangan air. Lalu ada adaptasi teratai. Teratai hidup di lingkungan perairan. Daunnya yang lebar membantu tumbuhan mengapung di permukaan air dan memperoleh cahaya matahari dengan baik untuk fotosintesis. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan putri malu. Putri malu memiliki kemampuan yang unik. Ketika disentuh, daunnya akan menutup dengan cepat. Hal ini merupakan bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari gangguan luar. Contoh tumbuhan yang terakhir adalah bakau. Bakau hidup di daerah pantai yang berlumpur dan sering tergenang air. Tumbuhan ini memiliki akar napas yang membantu memperoleh oksigen dari udara. Dari keempat contoh tumbuhan yang sudah disebutkan tadi, tumbuhan memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda. Tumbuhan memiliki 3 jenis adaptasi. Yang pertama merupakan adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh, seperti teratai dan kaktus. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ. Contohnya adalah bakau, serta respons terhadap rangsangan lingkungan seperti yang ditunjukkan oleh putri malu. Dari pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan mulai dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa.
Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cahaya matahari, air, tanah, dan udara, serta faktor internal seperti genetik dan hormon. Selain itu, tumbuhan juga memiliki berbagai bentuk adaptasi agar dapat bertahan hidup di lingkungannya.